Itu kira-kira kalau Mbah bisa bayangkan nilainya itu berapa triliun itu Mbah? Lah kalau dilihat saja kalau 1 kuintal saja sudah berapa? 1 kuintal emas ya? Ya aja, bahkan lebih. Itu emas murni Mbah? Kalau kamu mau mengambil harta di sini boleh-boleh saja saya berikan. Tapi tolong anak saya itu dirawat. Anak saya ini baru umur 5 tahun. Istri namanya Nagagini. Mahkota, terus kakinya itu bukan kaki tapi naga, ular besar. Menurut Mbak Seti, apa benar atau hanya maaf ya Mbak ya, hanya halusinasi dari Mbah Ratmo saja? Apa memang keberadaan itu nyata? Emang di situ banyak sekali peninggalan emas yang kintal-kintal, memang ada itu Mang. Memang ada, tapi orang-orang yang tertentu yang bisa melihat emas itu. Mendapat petunjuk goib dari sosok Mbah Buyut untuk mencari harta karun di kerajaan goib Alas Roban. Berbekal dengan petuah kiai, tempat harta tersebut pun didatangi dengan bacaan wirid dan doa Sulaiman. Sosok penguasa Tutugan pun datang untuk memberikan harta goib triliunan. Namun ternyata semua itu tak semudah yang dikira. Syarat menjaga pusaka terlalu berat untuk dijalankan oleh Mbah Ratmo. Assalamualaikum Mbah Ratmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Dan apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mbah, terima kasih sebelumnya mau berkisah di Malam Mencekam Mbah. Pada saat ini tim MM kembali ke Alas Roban karena masih banyak kisah yang tertinggal yang ingin kita kuak untuk Anda semua. Kita berada di wilayah yang dimana banyak rumah-rumah Belanda yang sudah terbengkalai. Seperti yang sobat lihat di belakangnya, di rumah-rumah tua bangunan Belanda. Suasana cukup mencekam nih. Mbah Ratmo, apa yang dirasakan di sini Mbah? Ada apa Mbah? Merasakan apa Mbah? Ya merasakan ya kayak saya di sini rasanya ya nikmat kayak adem-adem saya pada saat saya masih muda kerja di tengah hutan. Nggak ada hal-hal sing nggak ada yang aneh, misteri dan sebagainya, gangguan nggak ada, rasanya seperti di rumahnya sendiri lah. Kalau sekarang seperti itu juga? Ya juga. Oke. Mbah, ini kisah tahun 87 Mbah ya? Ya. 1987. Waktu itu Mbah akan mendirikan masjid dan butuh biaya yang banyak. Mbah melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk begitu Mbah ya? Ya. Tiba-tiba ada petunjuk dari seseorang, sosok asing, sosok goib ya Mbah ya? Jadi pada saat itu kan yang namanya masjid jelas bangunnya besar, masyarakatnya sedikit, kan mau mengangkat kan dananya terlalu berat. Dan pada saat itu tahun segituan kan yang namanya proposal mau majuan kemana kan nggak ada dulu itu loh. Oke, Mbah, stop dulu sampai situ, nanti diceritakan ya Mbah ya. Ini ceritanya memang unik dan benar-benar mencekam. Jadi Mbah juga merasa bingung ya Mbah ya pada waktu itu. Dan sebelum mulai seperti biasa dari Malam Mencekam ada oleh-oleh dulu buat Mbah. Oh ya, nah ini terima Mbah kasih. Ini nanti bagus Mbah sekali dipakai ya Mbah ya. Kalau Mbah suka nanti pulang dipakai. Kalau nggak suka dikasihin cucunya aja, suruh pakai ya Mbah ya. Oke Mbah, titipin lagi aja Mbah. Nanti ada oleh-oleh lainnya dari Malam Mencekam. Dan sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Ratmo. Mudah-mudahan kisah ini akan memberikan tambahan informasi tentang dunia goib. Ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbah Ratmo. Terus terang saja pada saat itu saya waktu bangun masjid menghendaki masyarakat karena santrinya sudah banyak. Satu duku itu sudah ada 150 kakak dulu. Mau membangun masjid yang besarnya itu biayanya mencapai 75 juta pada saat itu. Kan kalau dibagi masyarakat adil kan rata-rata hampir 500 juta.
Itu di daerah mana, Mbah? Di daerah Kemiri, Gagat Tukung Gagatan, Desa Kemiri dulu Kemiri, Timur, di Subah, Mbah. Kecamatan Subah. Masih wilayah Alas Roban ya, Mbah? Karena dulu itu yang mengadakan masjid itu dari simbah saya. Dulu kan antara kiai sama ulama itu kan bersatu ingin membangun masjid yang sebesar itu, dananya kurang, akhirnya dari simbah saya kan memperjuangkan bagaimana lah simbah saya sudah tidak mampu, lalu diganti bapak saya yang namanya Mbah Haji Bonawi. Itu bapak saya juga melanjutkan perjuangan dari simbah saya. Masjid itu diawali dari tahun 69 merupakan masjid musola. Musola bentuknya seperti balai desa Kedawo persis. Itu setelah lamanya dari 69 sampai 87 berarti kan selama sudah ada 18 tahun. 69 sampai 18 tahun lagi kan santrinya semakin banyak, kok tidak punya masjid. Akhirnya ingin mendirikan masjid. Lah untuk Jumatan itu dulu musola. Nah, karena kalau masjid punya mustaka, akhirnya direhab total. Nah, direhab total dananya meledak. Akhirnya dari dana sukarela tidak mampu mencukupi. Akhirnya sukarela terus terang saja. Tapi pada saat itu dulu ada namanya desa itu ada LMD. LMD-nya itu tidak suka petugas atau panitia pembangunan itu dianggap memeras rakyat dulu. Akhirnya dilaporkan, dulunya orang sudah daftar semua, didaftari, kamu saya jatuh segini, saya ikut di dalamnya itu, terus terang saya memperkarsai. Nah setelah begitu dilaporkan sama Pak Camat, akhirnya dari pihak kecamatan terjun ke Dukuh bahwa itu tidak benar, kalau membangun kok sampai memaksakan rakyat tidak mengingat kemampuan, itu tidak benar, digagalkan. Tapi saya setelah gitu kan bingung, akhirnya saya punya guru pada saat itu ada torekoh yang namanya Sadiliyah, perwakilan dari Kemiri itu Pak Kiai Ahmad Damanhuri Yakub, itu kiainya terus mengajak ke sana, ke daerah Parakan, Temanggung. Nah setelah di sana saya bawa orang 20 orang, terus di BR dan diberi petunjuk, mujahadahan dan sebagainya. Akhirnya diperintah dari sana kau membaca salawat setiap ba'da sholat asar selama 7 hari minimal 40 orang. Nah, begitu saja kan diam saja, ikutlah. Walaupun saya marakarsai masalah pendanaan dan sebagainya, tapi kalau masalah ngaji saya kan memang kurang, terus terang saja. Sholat bisa, Fatihah bisa, tapi kurang, terus terang. Saya kan di belakang dulu, saya juga ikut di dalamnya. Sebetulnya baru 3 hari itu saya malamnya ditemui sama orang tua ngakunya mbah saya dulu. Aku mbahmu. Kowe bingung, enggak usah bingung-bingung cara bahasa Indonesia, ojo bingung-bingung. Nek kowe pandangan masjid karo nggo bondo anak putumu turun pitu rantek donya, harta kadang-kadang tutukan jukutan gitu dulu. Artinya apa, Mbah? Artinya harta itu kan mengambil untuk bangun masjid dan untuk kehidupan anak cucu saya sampai 7 keturunan enggak bakal kekurangan gitu loh. Akhirnya saya terperana. Pagi-paginya saja bar subuh saya menemui Pak Lek saya. Pak Lek saya namanya Kuat. Lah Kuat itu kebetulan dulunya kan bapaknya namanya Mbah Suryo. Mbah Suryo termasuk orang termasuk marifat. Nah akhirnya saya cek ke sono. Setelah saya cek ke sono, di sono saya terus terang kan punya amalan yang diberikan dari Pak Muhaiminan itu loh. Kau mengadakan mujahadah itu jalan mendekatkan diri pada Tuhan kalau minta apa-apa gitu loh. Nah akhirnya di situ itu saya pada saat saya mujahadah siang-siang berduhur antara jam 1 sampai jam 2 itu saya melaksanakan itu. Memang pada saat waktu saya berdoa dan sebagainya itu ada makhluk yang bentuknya enggak besar, ya kurang lebih sekorek api ini itu loh, sekorek api gede besarnya sekorek api itu loh. Itu berjalan
seles di depan saya. Saya membawa sejarah, saya sambil silah gini. Nah, setelah doa saya selesai, itu baru hilang. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Gini, las nggak ada. Nah, setelah itu saya terus kembali lagi ikuti temannya baru doa ke sono lagi. Lah malamnya yang ada di Tutukan menemui saya. Namanya Mbah Nagaraja, Nagaraja. Bentuknya orangnya ya seperti Pangeran Diponegoro. Nah, mirip bentuknya itu loh, bentuk wajah. Yang maksudnya bentuk wajah. Dan itu mengakui bahwa kamu tidak usah takut-takut di sini. Dulu memang di sini ganas. Penjaganya saya masih penuh dulu. Tapi setelah saya punya anak istri tahun 82, penjaga di sini sudah saya bubarkan. Kata dia. Rupanya rumah persis Keraton Jogja persis. Menghadapnya ke utara, terus letter L-nya di sebelah timur, terus yang masuk ke yang sebelah kanan, menghadapnya ke utara. Itu di daerah mana, Mbah? Daerah Tutukan itu. Masih di Tutukan. Hutan Tutukan, petak 63. Lagi ceritanya hutan itu memang sudah berapa tahun lamanya nggak ada yang berani buka sampai sekarang. Lah di situ dia terbilang kalau kamu mau mengambil harta di sini boleh-boleh saja saya berikan. Tapi tolong anak saya itu di bawah ini di rumah dirawat. Anak saya ini baru umur 5 tahun. Istri namanya Nagagini. Terus pakai mahkota, terus kakinya itu bukan kaki tapi naga, ular besar. Anaknya itu. Nah, akhirnya saya menawarkan, Mbah, kalau ini saya bawa lah nanti di kampung masyarakat kita Pak nggak takut. Saya nggak bisa, nggak bisa diterima orang terus lari semua, Mbah takut. Ya sudah kalau kamu nggak mau ya kembalikan dulu, kembalikan nggak apa-apa. Tapi sewaktu-waktu kamu butuh bisa diambil. Apanya, Mbah, bisa diambil? Ya, artinya nek sewaktu-waktu butuh bisa diambil, artinya angger gelem ngurmati anaknya itu dirawat, ya tetap bisa diambil harta itu. Mau dikembalikan, nggak jadi gitu, Pak. Nah akhirnya kan tidak jadi karena saya tidak beri merawat anaknya dulu. Nah pada saat itu kan saya pikirannya kan nggak sampai memikir kalau itu hanya pasemon. Setelah saya telaah, saya teliti dan sebagainya, sebetulnya kalau saya memenuhi pada saya diberi pusakanya. Naga gini kan pusaka. Makanya kalau ambil di situ, kalau orang yang betul-betul punya keris naga gini, itu ya bisa ngambil. Nah, tapi setelah gitu saya sampaikan pada Pak Kiai yang menunjukkan minta petunjuk dari Allah, itu kan petunjuk dari Allah, bukan petunjuk dari iblis, bukan. Makanya hal itu saya yakin. Memang dari sejak dulu sampai sekarang itu nggak ada yang berani masuk. Sampai sekarang. Dan konon hartanya itu ada di situ, Mas. Ada di situ. Dulu sebelum ini saya teruskan ya. Waktu kecil saja kurang lebih tahun 60-an. Saya masih anak-anak itu simbah saya hobinya jaring ikan di kali. Oh iya. Nah, di sungai. Nah itu kan dulu pernah guyon-guyon di situ sore-sore antara jam asar itu jam 4-an. Itu guyoni wong sudah katanya simbah saya pada saat tahun-tahun 42 dulu di situ itu orang yang korban mengerjakan tanah di situ ada 40-an orang yang meninggal di situ. Meninggal karena apa, Mbak? Meninggal cara bahasa Jawanya kalap dulu. Diambil ya kena setan kan. Terkenal angkernya itu. Itu nggak ketemu, Mbak? Mayatnya nggak ketemu. Nggak, ya, orangnya pulang, tapi kan kalau siang di situ angger esok 24 jam kan sudah meninggal. Nggak ada yang tertolong. Pulang dari situ rasanya paling greges,
tapi enggak tertolong, ya ada 40-an orang. Itu kenapa Mbak ya bisa langsung meninggal? Makanya itu Kena kan apa itu? dulu simbah-simbahnya enggak tahu, enggak tahu ada apanya kan, enggak sing misteri kan itu. Nggak bisa menjelaskan ya Mbak? Heeh. Ada makhluk Tapi apa gitu? saya kan tahu itu kan dulu sang korban itu buka di situ pertama tahun 42 itu. 1942. Banyak orang korban di situ kan buka itu. Makanya sampai sekarang hutan yang sebagian itu yang namanya Totogan itu tidak ada yang berani ngutek-ngutek. Itu kalau sekarang lokasinya Mbak di pinggir jalan Dari atau di dalam dari jalan aspal itu kurang lebih 200 meter. 200 meter. Luas ya Mbak ya tadi ya? Luas. Sampai sekarang masih terkenal angkernya Mbak? Masih. Yang terakhir kejadiannya apa itu Mbak? Yang terakhir itu malah tahun 86. 85 kan dibuka lagi itu. Itu yang kena di situ masih ada 4 orang lagi. Ya, yang menakjubkan lagi biasanya yang diambil di situ kok yang namanya pakai kar dulu. Apa itu Mbak? Ya kar namanya apa Karman, apa Karmi, apa Karman ngono niku. Lah menurut orang yang tahu ceritanya di situ tuh kalau di situ tahu orang merah Belanda wujudnya seperti Belanda merah. Itu kalau disampaikan sama orang lain enggak lama, paling lama itu 24 jam hidupnya kan tinggal 24 jam. Iya ada, tapi kalau lihat itu Kak diam saja dulu. Jangan disampaikan orang aja selamat. Tapi kalau disampaikan orang lain pasti meninggal orangnya. Seperti apa sosoknya Mbak? Seperti orang Belanda itu kan tempatnya di sepanjang kali itu biasanya jadi ungkang-ungkang di atas tebing dulu. Pas gue weruh ngono terus tinggal diam saja disampaikan Nggak boleh orang. disampaikan. Itu kalau kita naik mobil dari sini Mbak atau naik motor kelewatan nggak Mbak hutan itu? Ya, tapi kan masuk ke utara. Ya Harus kelewatan. masuk ke dalam. Masuk ke dalam, tapi jalannya jalan bagus. Mobil bisa, Bisa. tapi nggak ramai Mbak ya? Nggak rame. Lagi dari jalan rame itu kurang lebih 200 meter. Pada itu bukannya saya tidak percaya sama Mbah Muhaminan, tapi dalam hati saya merasa saya minta seperti itu bukan saya memaksakan kehendak, dan setelah di situ saja diberikan kesempatan, tapi dari Pak Muhaminan mengatakan bahwa itu enggak usah diambil, itu bahaya, cukup dibubarkan. Akhirnya saya kan dalam hati kan kurang puas dulu. Wajar nih Pak, kalau saya tidak puas sama Pak Muhaminan dulu, karena diputusin enggak usah diambil itu bahaya. Hidup itu orang kilonan lagi ya, kintal-kintalan. Masnya yang Long kursi gading itu dari emas semua. Terus peralatan di dalam situ emas semua. Mbah lihat. Lihat. Karena Jelas, saya ya? itu bukannya tadinya itu kok mau nyopang apa atau hubungan sama setan kan bukan. Saya kan tadinya dari petunjuk Kiai kan lewat Allah. Nah setelah tadi kan saya menambung lagi. Nah setelah berapa bulan saya rasanya nggak puas lah. Nah saya lalu punya Kiai sepuh namanya Mbah Ramelan. Itu orang dari Gerban, Cijagung desanya. Itu umurnya 117 tahun. Nah akhirnya saya diberikan untuk mencoba lagi. Yang intinya sana memberikan doa Sleman sambil menunggu di situ. Nah nanti keluarnya itu sinarnya apa? Kalau sinarnya merah ya ditinggal pergi, tapi kalau sinarnya itu hijau, itu yang sebetulnya itu bener emas. Akhirnya saya laksanakan pada saat itu hari malam Jumat Kliwon. Nah setelah saya ke situ jam 12 malam saya diberi amalan sama Mbah Ramelan Kiai itu. Akhirnya saya ke situ 4 orang. Bawa tikar dan sebagainya. Nah, tapi saran saya kan diberi petunjuk.
kalau mau ikut saya ke situ jangan tidur. Nah, kalau tidur ada apa-apanya saya enggak tanggung jawab. Masalah yang ada di sini memang ganas. Tapi kalau enggak tidur enggak berani. Nah, akhirnya setelah saya wirid di doa Sleman itu di situ, itu akhirnya sinar keluar, Pak. Itu jam 2 sinar sudah keluar. Keluarnya hijau berarti kan positif. Bisa ditunggu dulu. Nah, tapi setelah gitu paman saya yang kedua itu mang tertidur, akhirnya dilempar dari lokasi. Padahal saya beritahu, Om, kalau jenengan mau ikut saya tapi jangan sekali-kali tidur loh. Kalau tidur saya nggak tanggung jawab gitu loh. Temen betulan itu ngantuk dulu, terkantuk di situ dilempar, jaraknya sampai ada 5 meter kok dari tempat duduk kok. Yang satu namanya Mbah Kuat, yang satu namanya Mbah Saab. Yang dilempar itu, nah wis gagal akhirnya. Sinar-sinar itu hilang. Hilang. Sudah mendekati jam 3 lebih, hampir mendekati jam 3:30. Nah, terus saja istilahnya sangat menggebu-gebu lah. Cari orang yang pinter, berapa orang saja ngajak ke situ katanya bisa, tapi nyatanya nol semua. Nggak ada yang bisa menganukan lah. Makanya hal ini kalau ini bisa dikorek, mbok ya moga-moga dulu. Itu kan barang itu memang betul-betul ada, itu memang betul ada. Harta goib ya Mbak ya? Harta karun. Udah berapa kali dicoba Mbak? Ada 5 kalian. Terakhir kapan Mbak? Terakhirnya malah siang-siang itu saya ajak orang dari katanya pinter taweni sar jaluk lemai minta tanahnya lah, mau diapakan enggak kembali. Katanya ada orang sini malah Bondalem. Orang Bandalem ini Grising. Itu kiai juga katanya untuk punya teman dari Banyuwangi, kiai yang bisa ngambil harta karun. Ya saya tunggu-tunggu ya nol. Terakhir tahun berapa Mbak? Tahun 2000-an lebih wis. Masih ada yang ke sana? Masih. Gagal juga? Masalahnya apa? Dia kan merebut. Kalau direbut pasti nggak mau, jangan di sana. Harus diminta baik-baik. Baik-baik. Tapi kalau Mbah waktu itu mau memelihara anaknya, merawat itu mungkin bisa ya? Makanya seandainya itu ada orang betul-betul mau ditunjukkan, saya sanggup mengantar. Masih penasaran Mbah ini ya? Masih penasaran saja, makanya saya yakin-yakinnya. Ada di situ? Ada. Nanti kalau ada penonton dari Malam Mencekam nih Mbah, minta antar ke sana gimana Mbah? Mau saja saya. Mbah siap ngantar? Siap. Tapi itu apa menyalahi aturan dari daerah sini Mbah? Enggak. Untuk melakukan hal-hal pendohiran Mbah? Enggak. Boleh dilaksanakan Mbah? Boleh. Asal kuat ya? Lalu Mbah itu gagal. Biaya untuk bangun masjid gimana Mbah? Itu alhamdulillah. Setelah ada reaksi seperti itu, akhirnya masyarakat bangkit dulu. Mungkin dari pertolongan Allah, yang punya apa diberikan, akhirnya tercapai dulu. Nah dulu kan material, ada yang saya bata, saya keramik, saya semen, saya pasir dan sebagainya dipatung dulu. Akhirnya bisa berdiri. Masih ada masjidnya sekarang? Masih. Sekarang sudah ditingkat malah direhab ya? Direhab lagi tahun 2007. Biaya swadaya juga? Swadaya juga. Ini yang akhir ini ya mencapai hampir miliaran ini. Yang terakhir ini. Oh banyak santri di situ Mbah ya? Banyak. Apa nama masjidnya Mbah? Sabilul Mutadin. Oke. Itu Sobat MM kalau berkunjung ke Alas Roban atau Subah ya Mbah ya? Bisa melihat masjid itu. Itu hasil prakarsa dari Mbah Ratmo. Nah Mbah setelah beberapa tahun Mbah gagal. Masih ada hubungan interaksi dengan makhluk itu nggak Mbah? Suka datang atau gimana Mbah? Enggak pernah. Karena saya enggak ke sono, tapi kalau saya ke sono pasti nemui. Oh, jadi kalau Mbah
ke tempat itu lagi, pasti dia akan datang lagi gitu Mbak ya. Nah ini yang perlu saya orang minta bantuan kalau ada yang memang betul-betul bahkan harta itu untuk siapapun, untuk negara pun saya rela. Yang penting memang diusahakanlah, tolong dilaksanakan lah. Dilaksanakan apa penggalian modal apa yang pandai, yang betul-betul pintar loh. Bukan pintar, bisa loh, yang bisa mengambil itu memang betul-betul ada. Karena melihat pengorbanan dulu simbah saya belum diberi petunjuk, orang-orang yang di situ korban itu tidak sedikit loh. Berarti kan luar biasa. Menurut Mbak itu harta dari mana Mbak? Dari kerajaan. Kerajaan goib atau kerajaan zaman dulu Mbak? Ya zaman dulu. Goib Mbak, yang sudah hilang gitu. Dulunya kerajaan itu ada, menurut Mbak gitu. Masih meyakininya seperti itu Mbak ya? Ya soalnya saya tahu, diperlihatkan. Abah sudah mencoba berinteraksi belum Mbak? Sudah. Ngobrol lagi dengan makhluk itu Mbak? Sudah pernah Mbak ngobrol? Apa katanya Mbak? Lah katanya itu Kak, memang kalau betul-betul mau mengambil aku ya tolong, misalnya tolong anak saya dirawat. Nah berarti kan sudah ada jawabannya Mbak. Tinggal dirawat anak itu, mungkin harta itu bisa keluar ya Mbak ya? Coba Abah bisa seperti itu? Lah Sanggup? tapi yang saya pikirkan itu kan mungkin itu kan yang namanya naga gini itu kan keris, pusaka. Berarti orang yang punya betul-betul punya pusaka naga gini asli, bukan jiplakan, itu pasti di situ pasti bisa. Jadi Mbah mencari orang yang memiliki pusaka naga geni untuk membongkar rahasia itu ya, misteri itu. Nah, Sobat MM, kebetulan di sebelah saya ada Mbah Seti yang mengetahui betul daerah Alas Roban ini. Kita coba tanya tentang keberadaan harta dari Nogorojo ini. Mbah Seti bisa masuk ke kamera sebentar? Siap. Nah, Mbah Seti apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Mang? Kita coba lagi ya Mang ya. Iya nih, minta penjelasan sedikit nih dari kisahnya Mbah Ratmo. Konon di sini di daerah mana tadi? Tanah perhutani Totogan. Totogan Hutan itu Totogan. terdapat kerajaan gaib atau apa itu yang menyimpan banyak harta katanya. Nilainya itu tak ternilai lah. Menurut Mbak Seti, apa benar atau hanya maaf ya Mbak ya, hanya halusinasi dari Mbah Ratmo saja? Apa memang keberadaan itu nyata? Ya gini Mang, emang ya itu dulu itu kan situ kan kerajaan Mang. Emang di situ banyak sekali peninggalan emas yang kintal-kintal, memang ada itu Mang. Memang ada, tapi orang-orang yang tertentu yang bisa melihat emas itu tidak semua orang bisa. Seumpama bisa mengambil pun itu juga orang yang mengetahui. Jadi bisa diambil itu? Bisa. Tapi tergantung dari orangnya, itu pasti ada sesaji atau tumbal gitu. Iya, Bisa diambil. Karena Mbah Ratmo sendiri ini katanya penasaran mencari orang yang Betul-betul bisa. untuk mengambil itu ya Mbak ya. Masalahnya yang penunggunya itu sejenis buta hijau. Oh ya, yang menjaga. Yang menjaga emasnya. Yang punya itu Mbak Nagaraja itu yang punya. Tapi yang menjaga emasnya itu buta hijau. Udah pernah dicoba belum Mbak? Pernah dicoba sama orang Jawa Timur. Hampir ada 1 atau 2 orang sambil membawa yang diminta, katanya bisa keluar uang yang segitu banyaknya, tapi akhirnya nggak bisa juga. Makan korban nggak? Makan korban pasti. Dampaknya itu pasti mobil yang di situ yang lewat pasti larinya ke situ, karena kan jalurnya berdekatan dengan jalur tengah. Oh, dekat jalur tengah. Iya, dekat jalur tengah. Saya bisa minta gambarnya nanti Mbak Seti ya? Bisa. Oke, terima Bisa. kasih ya. Artinya Mbak Seti sudah tahu betul cerita Mbah Ratmo ini ya? Sudah tahu. Oke, terima Nah kasih. makanya saya nyala sedikit ya. Jangan dianggap saja kok menyepelekan atau tidak percaya. Makanya saya penasaran itu kan dari yang punya sudah menyerahkan sama saya gitu loh.
Saya tidak memaksa, merebut, tidak dulu. Dan pada saat itu saya diberi gaib atau petunjuk seperti itu pun lewatnya ritual putih bukan hitam gitu loh. Artinya kan setelah situ kan saya punya keturunan. Simbah saya itu termasuk orang pintar dulunya itu dulu. Iya. Ada malah tadinya punya pusaka dari Majapahit barang. Padahal pusaka yang terakhir itu diberikan saya. Tapi karena saya itu tidak bisa merawat, akhirnya disuruh sama simbah saya itu mengembalikan dulu. Iya. Akhirnya kita berhubungan, pusakanya saya kembalikan juga Dikembalikan ya ke Mbah. makam situ itu. Iya. Tapi sampai sekarang nggak ada orang yang nemu. Kalau Mbah Ratmo tadi mau merawat anaknya, Boleh ambil. itu bisa diambil hartanya. Bisa diambil. Bisa. Jadi Tapi tinggal semuanya aja Nggak buat be- enggak Ya. dengan kondisi seperti itu. ya Dampaknya kan pasti keluarga. dan lingkungan tentunya ya. Dan lingkungan pasti ada. Karena tadi tidak seperti manusia seutuhnya ya. Enggak seperti manusia seutuhnya. Lah makanya saya kan bukan ngeyel. Saya itu memang secara logikanya memang yang namanya naga gini itu kan pusaka. Iya. Lah makanya kalau betul-betul orang itu punya pusaka naga gini yang makannya emas, naga gini kan kembarannya naga sosro. Iya, benar. Kalau tidak diberi makan emas kan makan yang punya kan dulu. Nah, itu kalau punya yang asli itu insya Allah saya ngantar sana bisa ngambil. Iya, iya. Gak usah banyak syarat nggak banyak syaratnya, Ya, tinggal- tapi susah dicari kan dulu. Iya. Yang punya naga gini asli siapa? Kan Ya mudah-mudahan sulit. penonton Malam Mencekam Nah, kalau ada memang yang tahu gitu nah, ya. gitu. Saya memberikan jalan. Saya itu terus terang diberi petunjuk, bukan saya itu ngarang atau saya cari-cari, bukan. Oke. Itu pun pada saat itu 40 orang yang diberi petunjuk hanya saya sendiri kan dulu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, Sobat MM, pasti semua sudah tahu ya, ini Mbah Seti yang waktu itu ditunjuk untuk menjadi kuncen, tapi beliau menolak. Tapi tetap saja harus melaksanakan tugas itu ya, di wilayah Alas Roban atau Poncowati. Terima kasih Mbah Seti. Ya, sama-sama, Mang. Ditunggu kisah selanjutnya ya, Mbah Ya. Seti. Siap 86. Oke. Aku Nah sobat, itulah suatu keganjilan misteri yang ada di wilayah Alas Roban dan dialami oleh Mbah Ratmo ya. Jadi kejadian-kejadian di wilayah Alas Roban ini memang di luar nalar. Jadi jangan coba-coba untuk guyonan di daerah sini ya Mbak ya, akan menimbulkan korban. Seperti yang tadi dikisahkan oleh Mbah Ratmo. Kalau saja Mbah Ratmo waktu itu mau memelihara anak dari makhluk tadi, mungkin kejadiannya sudah berbeda ya Mbak ya. Tidak betul. Dan Mbah Ratmo ini menawarkan kepada penonton semua dari Malam Mencekam, bila ada yang sanggup atau mampu silakan datang ke sini menemui Mbah Ratmo. Karena Mbah Ratmo juga masih penasaran dengan harta yang ada di daerah itu ya Mbah ya. Ya. Yang terakhir Mbah, itu kira-kira kalau Mbah bisa bayangkan nilainya itu berapa triliun itu Mbah? Lah kalau dilihat saja kalau 1 kuintal saja sudah berapa? 1 kintal emas ya, Nggak aja. Bahkan lebih. itu emas murni Mbah. Mm-mm. Triliunan mungkin Mbah ya? Aja. Baik, Sobat Malam Mencekam, Mang Ei dan tim dari wilayah Alas Roban, di mana banyak bangunan-bangunan tua Belanda, undur diri, dan di sini auranya pun seram ya, mencekam. Sekarang sudah pukul 12 malam, Mang Ei dan tim berada di wilayah ini. Jadi segera undur diri karena semakin malam akan semakin mencekam. Takut hal-hal yang di luar dugaan terjadi di sini. Terima kasih Mbah Ratmo atas kisah ini. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.